Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya Agus Kaca, luar biasa. Alhamdulillah telah memberikan pemaparan pada pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana menjalankan sholat uh, rawatib, membiasakan sholat rawatib. Baik Ibu Bapak sekalian, kita memiliki banyak waktu untuk berdiskusi, tanya jawab, ataupun mungkin uh, ada ibu bapak sekalian yang ingin memberikan tanggapan atas apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Agus Sukaca. Kami persilakan ibu bapak, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Terima kasih Pak Dr. Agus. Subuh ini kita bisa bergabung di dalam pengajian setiap hari Sabtu. Ya Alhamdulillah, nampaknya ini sudah satu yang sering diamalkan oleh saudara-saudara kita. Namun apa salahnya kita ingin bagi pengalaman atau berbagi kesempatan mungkin ya. Saya tidak duluan untuk menambahi. Jadi kalau kita mengingat sabdanya Rasulullah, khairul amali adwamuha, memang kita harus berusaha untuk mendawamkan ya, untuk melanggengkan amalan-amalan salat tatawwu ini. Jadi terlepas kita bicara kondisi rumah kita berjauhan dengan masjid maupun kita berdekatan, semua itu tergantung niat. Jadi innamal amalu binniyah. Banyak juga orang-orang yang rumahnya dekat masjid, tapi sholatnya selalu ketinggalan juga banyak. Kalau kita mengingat hidup yang singkat ini ya sebenarnya harus hemat-hemat juga. Kita memilih waktu, jangan sampai kita korban nafsu kita malas-malas. Jadi alhamdulillah kita di sini selalu diingatkan oleh Pak Dr. Agus ya. Bahkan sholat tatawwu ini sendiri sering menjadi eh, korban gara-gara kita ini banyak kegiatan, waktu kadang-kadang untuk sholat hanya bisa mengejar waktu jamaahnya saja, tapi tatawunya ini kadang-kadang bisa korban. Makanya ini perlu penyemangatan Pak Dokter, memang betul ini. Jadi saya juga punya kawan itu rumahnya di samping masjid juga kadang-kadang saya sudah di dalam mihrab itu juga masya Allah belum kelihatan itu. Ini juga ada, maaf ini. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi di lain tempat karena dianggap sunnah dan sepertinya tidak kehilangan ya karena sudah terlalu menyepelekan anggapannya kalau dikerjakan dapat pahala kalau tidak nggak apa-apa itu yang jadi rugi. Masya Allah ini Pak Agus memang pengalaman yang sering terjadi kesibukan-kesibukan manusia selalu kadang-kadang mengorbankan hal-hal yang semacam ini. Jadi saya mengapresiasi ini Pak Agus, usaha Pak Agus ini. Sholat tahu ini kan sebenarnya dalam satu hari yang pokok saja. Seperti qobliyah subuh 2 rakaat. Ya. Qobliyah zuhur dan sesudah zuhur 6 rakaat atau 4 rakaat. Ya, sebelum asar 2 rakaat. Habis maghrib 2 rakaat. Ya, habis isya 2 rakaat. Ini kayaknya kadang-kadang apa ini bisa bisa korban, bisa habis waktu karena kesibukan. Menurut saya, kalau kita memang betul-betul membiasakan atau kalau ini sudah menjadi satu hal yang melekat di dalam jiwa, ya seolah-olah ketinggalan sholat qobliyah zuhur itu aja sudah, masya Allah, menyesalnya luar biasa. Jadi besok jangan sampai terjadi lagi. Dan itu kalau misalkan ada sebab, berusaha untuk tidak terjadi lagi sebabnya. Ya mungkin karena apa ini ada kesibukan yang kadang bisa mengalahkan kita.
mengenai pemahaman salat tahu Pak Agus, memang sekarang ini ada juga sebagian jamaah kita ini, Allah alam dia mengadopsi pemahaman dari mana. Saya sering melihat jamaah kita yang sholat qobliyah subuh itu, pada dia itu adzan sendiri. Tapi dia sholatnya rakaat, apalagi 2 rakaat. Nah, ya mohon maaf ini. Akhirnya saya langsung ingat ketika ada salah seorang sahabat yang mengamalkan itu ditegur oleh, ya maaf, ya orang-orang tabiin yang melakukan. Sahabatnya yang menegur. Saya ini tahu dari dulu Rasulullah bahwa kan Rasulullah itu punya kenangan-kenangan, kendinya aja masih tersimpan. Nggak pernah beliau sholat 4 rakaat sebelum subuh. Jangan sampai kamu nanti akan apa ini tersesat gara-gara itu. Jadi seorang tabiin itu jawab, apakah saya gara-gara senang dengan sholat sunnah ini menjadi orang yang tersesat? Wahai saudaraku, maka sangat bijak jawabannya sahabat itu pada tabiin. Ya, sebenarnya kau tidak sesat karena sholat menambah 2 rakaat yang dilakukan oleh Nabi, tapi engkau akan tersesat karena kau telah merusak kebiasaan Nabi. Nah, ini saya munculkan di sini, barangkali di lain tempat ada yang seperti ini. Saya kira sampai itu aja, bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, baik, terima kasih ya Mustain. Monggo Ibu Bapak yang lain kami persilakan jika ada yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan topik kita pagi hari ini, yaitu tadi berkaitan dengan membiasakan sholat rawatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah beberapa minggu nggak bisa bergabung karena kegiatan yang sama gitu Ustaz Agus. Jadi kadang Sabtu nih kalau pagi juga ada kegiatan yang sama. Nah, sehingga 2 minggu ini saya nggak bisa bergabung. Nah, kali ini Alhamdulillah bisa bergabung terkait dengan pembahasan masalah sholat rawatib ya. Kalau dulu ada semacam pembagian, ada sholat rawatib dan sholat ghair rawatib. Jadi sekalipun sudah digabung semua oleh Ustaz Agus. Yang rawatib itu kan yang memang yang mengiring-iringi sholat fardu. Ya, sedangkan yang ghair rawatib itu adalah yang memang berdiri sendiri. Seperti contohnya ya tahajud, duha, istikharah gitu. Nah, dari sekian semuanya tatawu ini adalah memang dari sebagaimana disampaikan di awal hadis, di awal tadi ada hadis Rasulullah SAW tadi disampaikan oleh Ustaz Agus bahwa fungsinya memang adalah ya kita menambah pahala dan untuk menambah kekurangan-kekurangan dari sholat fardu yang mungkin dari sholat-sholat kita kurang sempurna gitu. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan dari sekian sholat nawafil atau sholat-sholat rawatib ini yang paling di muahadatan itu yang paling ditekuni oleh Rasulullah itu adalah sholat rawatib yang 2 rakaat sebelum fajar gitu. Jadi 2 rakaat sebelum fajar itu adalah rakaat yang disebutkan asyad muahadatan. Jadi yang paling ditekuni Rasulullah. Sehingga Rasulullah menyatakan rakaat fajri, rakaat fajri, rakaat fajri khairun minad dunya ma fiha. Ya. 2 rakaat sebelum fajar itu luar biasa nilainya, lebih baik, kan lebih baik. Khairun minad dunya ma fiha. Daripada dunia dan seisinya. Cuma yang tadi itu kadang orang itu hanya karena memang ini mungkin sifatnya abstrak dari kalau subuh itu tetap aja masjid itu juga eh, beda dengan sholat zuhur dan sholat yang lain. Tapi kalau sholat subuh memang begitu kurang. Tapi nggak tahu di masjid-masjid yang lain. Kalau di masjid kita di Palangkaraya itu sama. Jadi kalau subuh itu kurang jamaahnya. Padahal Rasulullah menekankan
seperti ini. 2 rakaat sebelum fajar itu luar biasa. Lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi alhamdulillah mari kita usini wa iyyakum ya. Kita terus betul-betul perhatikan salat-salat rawatib ini sebagai tambahan kita ya untuk menambah kekurangan-kekurangan atau menambal kekurangan-kekurangan mungkin di antara kita semua dari salat wajib itu ada hal-hal yang memang kurang sempurna sehingga kita sempurnakan dengan salat-salat rawatib baik yang eh, berdiri sendiri atau yang mengiring-iringi salat waktu salat 5 waktu itu yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Ustadz Agus dan saya nggak komentari lagi karena memang rujukannya tadi sudah disampaikan di HPT jadi hubungan putusan tarjih ya bahkan halamannya pun disebutkan sampai di halaman 320 ya dan seterusnya itu dibahas terkait dengan masalah salat rawatib atau tatawu. Demikian Ustaz Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Ya, Zuhri. Monggo Ibu Bapak yang lain, kami persilakan satu lagi mungkin untuk memberikan tanggapan ataupun mungkin insight lainnya berkaitan dengan sholat rawatib ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Saudara, saya ingin lebih mendengarkan, Dok. Tapi memang tentang sholat ini banyak masalahnya ya. Ada seorang guru agama yang komplain pada saya. Pak, katanya disebutkan saya sekolahnya ya. Sholat Jumat itu pas adzan itu hanya 5 orang. Gitu. Tapi setelah adzan baru datang semuanya. Nah ini masalah tadi dikatakan oleh Pak Mustari, masalah sunat itu kok sangat disepelekan ya. Itikaf kan sholat tahiyatul masjid kan itu sangat besar ya manfaatnya. Juga termasuk kurban kan, karena ibadah kurban itu sunat, maka dia kurbannya hanya 1 kali saja. Begitu juga tahajud, Dok, masih banyak ya Pak Kiai ya. Tahajud itu tidak rutin gitu. Padahal kan itu Quran. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, pertanyaan saya ini, saya tidak mau nambah ya, tapi pertanyaan ya Pak Iksan. Sebenarnya apa sih sunat itu, kedudukannya, sifatnya dan fungsinya itu sebenarnya apa sholat sunat itu? Atau arti sunat itu sendiri seperti apa? Jangan sampai disepelekan gitu. Padahal kan itu sunnah dari Rasul. Nah itu Pak Ihsan pertanyaannya ya, kedudukan sifat dan fungsi sholat sunnah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tenang, Ustaz Nana, monggo mungkin silakan Ustaz Agus memberikan tanggapan terlebih dahulu. Baik, terima kasih ya komentar dan tambahnya Kiai Mustain, ya Kiai Zuhri. Memang apa namanya ini juga sekaligus Ustadz Nana tadi kedudukan sholat sunat. Ya. Nah, sholat sunnah ya, kalau di dalam tarjih itu tidak menggunakan istilah sunnah, tapi sebagai tatawu. Ya. Yang ini menjadi bagian dari amal nawafil. Ya. Dan kalau pendekatan fikih itu yang namanya sunnah itu amalan yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Ini pengertian yang biasa diambil dengan pendekatan fikih. Ya. Sehingga sunnah itu kan kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa, nggak dosa. Ya. Kalau dikerjakan kita dapat pahala. Nah, Muhammadiyah itu menggunakan pendekatan yang berbeda. Jadi amalan-amalan yang dikerjakan Nabi, ya, terlepas statusnya wajib sunnah, ya,
mubah ya. Tapi kalau yang kemudian itu dituntunkan, sebisa mungkin kita mengamalkannya. Jadi ada semangat untuk mengamalkannya. Nah, saya kira semangat ini menjadi penting sehingga kemudian, oh kalau kita nggak melakukan kan nggak apa-apa. Ya. Nah, apalagi kalau kemudian kita bicara tentang hikmah, tentang maziyah, keistimewaan-keistimewaan. Tadi Ustaz Zuhri sudah sedikit menjelaskan bahwa sholatul fajri, ya, jadi sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minat dunya wa ma fiha. Ya. Lebih baik dari dunia dan apa-apa yang terdapat di dalamnya. Ini kan sesuatu yang istimewa. Ya. Apakah ini kemudian kita pahami bahwa sholat duha, sholat apa fajar itu eh, apa namanya, secara pahala lebih besar daripada dunia seisinya? Bisa juga difahami begitu, ya. Tetapi saya cenderung untuk memberikan sebuah pemahaman bahwa orang kalau sebelum subuh itu sudah bangun itu istimewa. Orang yang sudah bersiap untuk melakukan aktivitas sejak sebelum subuh, artinya kita sempat melakukan sholat fajar itu kan tidak bangun langsung sholat fajar, tapi sudah bangun sebelumnya. Artinya kita sudah ada aktivitas-aktivitas sebelumnya yang kita lakukan. Maka orang yang membiasakan bangun sebelum subuh, ya, di situ ada rangkaian sholat tahajud, baca Quran dan lain sebagainya, dia bisa menggenggam dunia. Ya, dia bisa menggenggam dunia. Ya. Artinya apa? Artinya ini adalah waktu-waktu yang istimewa. Sehingga kalau ingin lebih baik dari sekedar dunia seisinya, ini jangan sampai terlewat. Membangun habit, ya, bangun sejak sebelum subuh, maka dunia akan berada di dalam genggaman. Di samping secara apa? Secara mental, orang yang sudah mau bangun sejak sebelum subuh itu menjadikan dunia itu bukan sebagai tujuan. Dunia ini adalah sebagai alat untuk apa? Meraih kehidupan yang lebih abadi. Nah, sehingga ketika kemudian tujuannya adalah meraih kehidupan yang lebih abadi di akhirat kelak, maka dunia ini menjadi kecil. Nah, dunia ini menjadi kecil karena bukan menjadi tujuan. Dia statusnya adalah sebagai alat yang kita manfaatkan untuk sampai pada kehidupan sesungguhnya yang bahagia. Ya. Mohon maaf Kiai Zuri kalau saya memahaminya Ya. ya lebih berharga dari dunia seisinya. Ini karena apa? Membawa pada suatu keadaan di mana akhirat itu menjadi tujuan kita, dunia ini sekedar sebagai alat, sehingga alat itu tidak lebih penting ya daripada tujuan. Maka sholatul fajri membiasakan bangun apa melakukan sholat fajar itu akan menjadikan akhirat itu menjadi lebih penting sehingga khairun minat dunya wa ma fiha, ya lebih penting dari dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Sebanyak-banyaknya isi dunia yang kita miliki itu fungsinya hanya sebagai alat untuk mengantarkan kita sampai pada kehidupan di akhirat. Jadi ini sekaligus juga apa namanya menyampaikan komentar dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak-Bapak sebelumnya. Dan Ustadz Nana, saya memahami sunnah ya, itu apa namanya bukan sekedar kalau tidak dilakukan tidak apa-apa, tapi ini adalah cara Nabi yang kita
sedapat mungkin bisa untuk mengikutinya. Nah, insya Allah kalau cara ini bisa kita sosialisasikan, masjid itu nggak sepi itu nanti insya Allah. Maka kita perlu melakukan gerakan Golden Habit, ya, gerakan sholat fardu di awal berjamaah di masjid. Nah, nanti ketika Jumatan, orang juga berpikir gimana supaya dia bisa datang lebih awal sebelum imam naik mimbar untuk menyampaikan khutbahnya, sudah duduk manis di situ, sudah siap sehingga kehadirannya tercatat oleh malaikat. Sebab kalau dia hadir ke masjid itu setelah imam naik mimbar, malaikat itu sudah tidak mencatat kehadirannya. Ya. Hmm. Nah, ini kan sebagai sesuatu yang penting, ya, sebagai sesuatu yang penting. Nah, sehingga Jumat itu akan didatangi jauh sebelum masuk waktu waktu khutbah. Ini yang mesti kita kembangkan. Sementara demikian, Mas Ewan, ya.